dalam keadaan sehat walafiat ya. Bisa kedengeran suara saya dia? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Tadi saya sudah kasih latihan-latihan soal ya, adik nanti bisa kerjakan nanti ya setelah selesai kuliah ini barangkali bisa dikerjakan di rumah. Oke, baik itu dari kinetika, kimia inti, kemudian kesetimbangan asam basa dan sebagainya sudah saya kasih, nanti adik-adik bisa kerjakan ya. Oke, sebelum kita lanjut berkaitan dengan perhitungan asam basa, kemudian titrasi dan sebagainya, silahkan kalau ada adik ada pertanyaan atau yang perlu diskusikan. Halo? Ada pertanyaan atau yang perlu diskusikan deh sebelum saya lanjut atau mungkin kaitan dengan soal-soal dan sebagainya? Oke, kalau tidak ada, kemarin saya sudah memberikan latihan soal berkaitan dengan titrasi ya, oke. Berkaitan dengan titrasi, bagaimana sudah dikerjakan, Dek? Halo? Bisa, apa sudah dikerjakan latihan-latihan yang saya sudah berikan, yaitu, oke, saya perlihatkan latihannya. Dan bisa kelihatan slide saya, Dek? Terlihat, Pak. Bagaimana? Bisa kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Suaranya kurang bagaimana? Udah kelihatan, Dek? Halo? Terlihat, Pak. Oke, mudah-mudahan slide-nya sudah kelihatan ya. Halo? Bisa kedengaran suara saya? Bisa, Pak. Saya? Iya, Pak. Oke. Kemarin saya kira ini sudah kan ya. Ya. Bagaimana hubungan antara pH dengan konsentrasi daripada penitrasi ya. Apakah asam kuat dengan basa kuat atau asam lemah dengan basa kuat, kemudian basa lemah dengan asam kuat atau lemah-lemah dan seterusnya ya. Jadi profil dari kurva titrasinya saya sudah kasih kemarin ya. Nah, sekarang bagaimana cara perhitungannya kan kira-kira itu ya. Cara perhitungannya kemarin saya sudah. Nah, ini ya. Jadi 100 ml asam nitrit dititrasi dengan 0,1 molar NaOH. Ya. Berapa pH? Yaitu pada saat 0 ml NaOH. Okay. Kemudian 10 ml NaOH. Kemudian 90 ml NaOH kalau tidak salah. Kemudian 100 ml NaOH. Kemudian 110 ml NaOH ya. Benar nggak, Dek? Udah. Bagaimana nilainya? Kemarin udah dikerjakan belum? Halo? Kemarin soal-soal yang sudah saya kasih ini kan, yang kaitan dengan titrasi, oke, berapa pH dari larutan pada saat 0 ml pelarut penitrasi NaOH 0,1 molar. Kemudian 10 ml NaOH 0,1 molar. Kemudian 90 ml NaOH. Oke.
Sudah ada yang mengerjakan deh soal ini? Halo? Oke, berapa nilainya kalau gitu pada saat yang pertama? 0 ml NaOH berapa nilainya deh pH-nya? Halo? Bisa ada yang jawab deh? Ya, ini adalah semua soal-soal yang diberikan ini adalah soal titrasi yang sudah adik tahu di SMA. Ya. Nah, kalau ini tidak bisa mengerjakan, saya nggak tahu berkaitan dengan teori-teori yang sudah diberikan sebelumnya. Oke, berapa pH pada saat 0 ml NaOH? Halo? Mohon jawab dong, apakah sudah ada yang mengerjakan atau belum? Halo, ada yang bisa jawab? Bagaimana deh? Biar nggak lama. Halo deh, bagaimana? Apakah udah ada yang mengerjakan soal-soal yang saya berikan tadi kemarin? Halo? Coba Muhammad Abdul Aziz bagaimana? Muhammad Abdul Aziz ada? Iya Pak, ada Pak. Oke, bagaimana? Sudah bisa ngerjain atau bagaimana? Saya belum bisa mengerjakan Pak. Saudara dari SMA mana? Ya, seharusnya udah bisa ngerjain ya, karena ini kan latihan SMA sebenarnya ya. Oke, kalau Syah Muafa ada? Ada Syah Muafa? Ada Pak. Oke, bagaimana?
Sama Pak, belum bisa mengerjakan Pak. Kenapa belum mengerjakan, Dek? Nggak ngerti atau bagaimana? Atau memang karena sudah tahu, jadi ya malas ngerjain gitu? Belum mengerti Pak. Oke, yang belum mengerti yang mana? Pada 0 ml, 10 ml, atau yang mana? Semuanya? Ya, saya nggak ngebayang nanti sebentar lagi ujian ya. Oke, dan ini kan sudah ada di SMA. Oke, dan ini sudah diterangkan di depan bagaimana mencari pada saat asam nitrat. Oke, asam nitrat 0,1 m 100 ml. Berapa pH-nya? Kan gampang sekali kan? Oke, ada Mutiara Arafah, mungkin yang perempuan. Iya, Pak. Bagaimana, Dek? Apa Dek sudah mengerjakan atau belum mengerti atau bagaimana? Sudah, Pak. Bagaimana, Dek? Sudah, Pak. Sudah bisa ngerjain ya? Iya, pH-nya 8,02 bukan, Pak? Yang mana ini? Yang mana? Yang titik ekivalen atau 0 ml? Yang Kan ini ada pertanyaan kan ya, yaitu pada 0 ml NaOH, berapa pH-nya? Kemudian ditambah 10, maksudnya dititrasi dengan 10 ml NaOH, berapa pH-nya? Nah itu yang dapat 8 itu yang bagaimana? Yang mana? Ekivalen atau bagaimana? yang ekuivalen, Pak. Ekivalen, oke. Yang 0 ml berapa, Dek? Yang 0 ml itu 0,05 bukan, Pak? 0,05. Oke, bagaimana caranya mencari, Dek? Kalau 0 ml kan sudah diterangin di depan kan, Dek ya? Iya, Pak. Untuk asam lemah, bagaimana menentukan pH? Kan kira-kira seperti itu kan? Iya, Pak. Ya, oke. Tolong adik, semualah ya. Oke, tolong baca apa. Kalau belum mengerti, ya harus baca slide-nya. Oke, mengerti dan saya sudah sampai capek saya memberikan kuliah gitu ya. Oke, dengan suara keras-keras dan sebagainya ya. Oke, jadi coba kita cek bersama gitu ya kalau memang adik belum. Atau mungkin malas, saya tahu biasanya kalau sudah masuk ITB seharusnya yang gini-gini itu udah di luar kepala gitu ya. Oke. Jadi kalau 0 ml NaOH, jadi kan yang ada hanya 100 ml yaitu asam nitrat kan kira-kira situ ya. Oke. Ini saja yang ada. Oke, 0,1 maka pH-nya bagaimana? Oke, saya uraikan dulu bahwa ini akan terurai sebagian kan kira-kira situ ya, menghasilkan NO2 negatif kan kira-kira situ ya. Oke. Nah, ini ada tetapan kesetimbangan. Oke, tetapan kesetimbangannya sama dengan H+, NO negatif dibagi dengan sisa kan kira-kira situ ya. Oke, sisa kan kira-kira situ. Nah, tetapan kesetimbangannya sudah ada di di buku. Oh ya, di depan kan ya. Oke. Nah, kalau tetapan kesetimbangan tahu, saya bisa mencari. Oke. Kalau ini sudah tahu, maka saya bisa mencari. Nah, perhatikan kalau ini misalkan terurai X, oke, maka H+-nya adalah X, NO2-nya adalah maaf. Nah, ini juga akan NO2 negatifnya adalah I kan kira-kira situ ya. Oke. Nah, setelah terjadi kesetimbangan berarti awalnya berapa? Nah, awalnya di sini adalah 0,1 ya, dikurang I kan kira-kira situ. Sedangkan ini adalah X, ini adalah X. Oke. Nah, kalau kesetimbangannya tahu, tetapan kesetimbangan tahu, maka saya masukkan bahwa X kali X dibagi dengan 0,1 minus X, benar nggak?
Nah, adik tinggal menyelesaikan, ini kan nilainya sudah tahu. Maka X-nya adik tahu kan ya, oke? Dengan menggunakan persamaan kuadrat. Oke deh, bisa ngikutin? Loh? Oke, nah sekarang yang 100 ml, yang 10 ml NaOH. Oke, jadi 10 ml NaOH. 0, maaf. 0, maaf. NaOH 0,1, oke, ditambah dengan 100 ml HNO2, oke. HNO2. Nah, ini kalau terjadi reaksi pasti akan menghasilkan apa? Itu natrium ditambah dengan H2O, kan kira-kira situ ya. Oke, perhatikan di sini konsentrasinya. Berarti ini habis bereaksi. Kalau ini habis bereaksi, berarti perhatikan. Berarti ini kan kira-kira 10 ml, berarti 10 kali 0,1 berarti 1 milimol. Oke. Sedangkan di sini berarti kita tahu 0,1 jadi 10 milimol, benar? Sedangkan NaOH yang dihasilkan yang mana habis bereaksi? Tentu yang NaOH yang habis bereaksi, sehingga di sini menghasilkan 1 milimol. Oke. Nah, sekarang tinggal konsentrasinya sekarang. Oke, berarti konsentrasi sisa, nah ini sisanya berapa? Perhatikan, HNO2 sisa berarti ya, berarti nanti akan sama dengan 10 milimol dikurangi 1 milimol. Oke, sama dengan 10 ya, benar ya. Berarti 9 milimol, kan kira-kira situ kan ya, 9 milimol. Dibagi volume total berapa? Berarti 110 mililiter. Nah, tahu kan berapa M, oke? Nah, sedangkan NaOH, NaNO2, garamnya, ini kan sama dengan 1 milimol. 1 milimol ini tinggal dibagi dengan 110 mililiter. Jadi berapa M-nya? Oke. Nah, ada asam lemah dan garamnya. Pakai rumus apa, Dek? Asam lemah dan garamnya. Pakai rumus apa, Dek? Halo? Kalau ada asam lemah dengan garamnya pakai rumus apa, Dek? Margareta, coba. Ada Margareta? Ada Margareta deh? Margareta Olivia? Halo? Tidak ada Margareta? Oke. Reswara Trista ada? Iya Pak, ada Pak. Ada, oke. Nah, perhatikan. Kalau ada asam lemah dan garamnya, ada menggunakan persamaan apa, B? Mencari pH? Sebentar, Pak. Sebentar. Kan sudah kan ya, di depan kemarin kan ya. Ada asam lemah dan garamnya. Oke, atau nanti basa lemah dan garamnya. Biasanya untuk mencari pH pakai persamaan apa, Dek? Ayo. Masa lupa, saya nggak ngebayang nanti ada ujian sebentar ya. Ayo, Dek. Reswara Trista Aulia. Pakai yang menggunakan KA-nya itu ya Pak? Pakai apa, Dek? Yang menggunakan KA-nya. Iya, KA-nya kan sudah ada di buku kan ya. Oke. Nah, persamaan yang digunakan biasanya persamaan apa? Kalau ada asam lemah dan garamnya seperti yang 10 ml NaOH penambahannya.
Kan ada 100 ml asam nitrat 0,1 M dan 10 ml NaOH 0,1 M. Berarti kan ada nanti sesuai dengan reaksi kan ada asam dan garamnya yang masih ada kan ya, oke? Nah, kalau ada asam dan garamnya, asam lemah dan garamnya, persamaan apa yang digunakan untuk mencari pH? Buffer bukan, Pak? Oke, buffer kan? Gampang kan carinya kan ya? Oke. Ya, benar nggak sesuai dengan reaksi, Adik? Ah, pertanyaan sekarang, Adik sudah mengerjakan belum? Soal ini belum, Pak. Soal ini ya, soal ini yang 10 ditambahkan 10 ml NaOH. Sudah mengerjakan atau belum, Dek? Atau mungkin karena merasa gampang banget ya? Oke, pertanyaan saya yang paling gampang adalah, apakah sudah mengerjakan atau belum? Belum, Pak. Belum. Oke, ya Anda jujur ya. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa belum mengerjakan? Padahal ini sudah dikasih soal hari Jumat kan ya? Kenapa, Dek? Karena merasa gampang? Tidak, Pak. Atau- Belum sempat mereview ulang. Oh, belum sempat membaca kembali ulang gitu ya. Padahal kan ini udah latihan soal yang saya berikan kan ya. Oke. Jadi seharusnya sebentar lagi adik udah kuis kan ya. Walaupun kuisnya nggak ikut ini kan ya. Itu nanti akan ikut ujian kedua kan ya. Oke. Saya kira nggak masalah kalau habis waktunya nanti kalau saya membahas ini. Oke. Yang 90 juga sama ya. Karena ini adalah menggunakan larutan buffer. Karena ada sisa asam dan garamnya. Oke. Sedangkan yang 100 ml baru menggunakan apa, Dek? Kalau pas 100 ml NaOH 0,1 M. Coba Raihan Putra ada? Hadir, Pak. Oke, hadir. Nah, kalau pas 100 ml NaOH ditambahkan, Adik menggunakan persamaan apa, Dek? Masih buffer kali ya, Pak? Oh ya, yang sudah kalau buffer kan berarti ada sisa asam dan garamnya kan. Nah kalau ini kan asamnya sudah habis, yang ada hanya garam saja, benar nggak? Benar, Pak. Nah kalau ada garam saja, ada menggunakan persamaan apa? Hidrolisis, Pak. Nah, yang gitu-gitu kan. Nah kalau ini ada nanti lupa, nggak ngerti, saya nggak ngebayang nanti ya, oke? Oke, ya. Jadi untuk yang 100 ml sudah ada jawabannya di bukunya, oke? Ya. Jadi saya hapus dulu. Oke, sudah ada jawabannya hidrolisis kan? Kan ada sudah dapat di SMA hidrolisis kan ya. Walaupun saya tidak memberikan persamaan secara detail, tapi sebenarnya kan ada itu sudah tahu kan? Ya sudah baru kemarin saya terangkan ini kan, ya seharusnya sudah dikuasai gitu kan, ya. Jadi nggak perlu harus ditanya-tanya lagi sampai seperti anak kecil lagi, seperti anak SMA gitu kan, ya. Oke, saya langsung saja yang 100 ml ya pasti berkaitan dengan hidrolisis. Oke, yang 90 dengan yang 10 NaOH ya nggak masalah kan ya tadi sudah diterangkan. Oke, saya lanjut saja yang ini. Saya lanjut saja. Nah ini kalau berkaitan dengan hidrolisis, perhatikan deh ya. Untuk 100 ml NaOH, nah ini adalah hidrolisis. Kenapa? Karena yang ada hanya garamnya saja. Ya, jadi perhatikan, awalnya adalah HNO3 0,01, perhatikan 100 ml dikali 0,1. Berarti 0,01 molar. Oke. Sedangkan OH-nya di sini, perhatikan OH-nya kan sama kan ya, 0,01 molar. Oke. Jadi yang ada kalau kita perhatikan dari sini yang ada hanya kaitannya dengan garamnya saja, perhatikan. Oke. Nah, setelah setimbang apa yang terjadi? Nah, perhatikan ini hanya ada garamnya saja, Dek. Oke, yang ada kan hanya natrium NO2. Oke. Jadi tidak ada asam, tidak ada garam.
Oke, tidak ada asam dan tidak ada garam, berarti jadi hanya garamnya. Nah, nanti di sini harus selesaikan dengan hidrolisis. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Nah, perhatikan di sini. Karena volume akhir adalah 200 ml, sedangkan konsentrasinya 0,01 molar, ya nanti tinggal seperti pengenceran kan ya. Oke. Sehingga konsentrasinya, jadi konsentrasi garam maksudnya, itu nanti akan sama dengan ini. Nah, sekarang baru selesaikan dengan hidrolisis. Perhatikan. Nah, inilah hidrolisis. Oke. Nah, kalau ada air, kemudian sisa asamnya adalah merupakan asam lemah, maka akan terjadilah reaksi sebagai berikut. Nah, ini perhatikan, penting. Jadi awalnya hanya 0,05. Oke, kemudian ini tidak ada, ini juga tidak ada. Kemudian yang bereaksi adalah misalkan X, ini sudah diterangkan di depan ya pada saat hidrolisis. Oke. Nah, perhatikan ini. Oke. Kemudian pada saat setimbang seperti biasa, oke, 0,05 kurang X, kemudian ini adalah X, kemudian ini adalah X, maka kita masukkan, oke, perhatikan di sini KB, karena berkaitan dengan apa namanya? Ini kan berkaitan dengan basa konjugasi dari asam nitrit. Oke. Basa konjugasi daripada asam nitrit, maka digunakan KB. Oke. Mau menggunakan Ka juga boleh. Oke. Mau menggunakan Ka nanti boleh. Nah, karena kita ini menggunakan adalah yaitu basa konjugasinya, ya udah bisa aja menggunakan KB. Oke. Jadi sekali lagi, kalau menggunakan Ka ya boleh aja nanti misalkan ini kan nanti akan terjadi hidrolisis, oke, dengan air akan menghasilkan nanti adalah OH- dan apa namanya, yaitu HNO2, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi saya ini kan karena hidrolisis tersisa, maka saya ada tetapan hidrolisis, oke. Maka saya nanti akan peroleh besarnya daripada ini, jadi OH minus kuadrat, perhatikan, itu nanti akan sama dengan KH kali apa namanya? Oke, tetapan hidrolisis sama dengan konsentrasi OH minus HNO2 dibagi dengan konsentrasi sisa, perhatikan. Oke. Nah, sekarang kita tahu oke, apa itu KH. Nah, ini tinggal sama saja. Saya bisa kalikan di sini. Oke, saya bisa kalikan sama-sama kalikan H+. Ini juga saya kalikan H+. Oke. Nanti akan diperoleh nanti yaitu KH sama dengan KW dikali. Jadi perhatikan. Jadi sama-sama dikalikan ini ya. Oke. Jadi saya kalikan H+. Oke, ini juga H+. Sehingga KW di sini nanti akan sama dengan, perhatikan, ini kan sama dengan apa? Itu KW dibagi KA, kira-kira seperti itu kan ya? Oke, benar nggak? Jadi ini adalah seper KA, sedangkan OH minus kali H plus kan sama dengan KW. Oke? Nah, sehingga dari ini nanti akan sama dengan, tadi kan? Jadi OH, perhatikan di sini, KH di sini akan sama dengan OH kuadrat dibagi dengan apa NO minus, kira-kira seperti itu. Nah, dari sini kita nanti akan kita peroleh. Oke. Jadi OH kuadrat itu nanti akan sama dengan apa? KH kali konsentrasi NO2 minus. Maaf, ya enggak ini.
Nah, KH-nya sama dengan ini kan? Oke, jadi OH kuadrat, perhatikan. Kuadrat itu sama dengan KW dibagi KA dikali dengan konsentrasi daripada ini. KW-nya tahu, KA-nya tahu. Ya, oke. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan POH, oke. Karena di sini OH kan ya, kuadrat. Jadi dari sini kita bisa mencari OH-nya berapa. Oke, berapa. Kalau OH-nya tahu, maka kita bisa mencari POH. Kalau POH tahu, maka saya bisa mencari pH, oke. Bisa ngikutin, Dek? Halo? Jadi ini bisa menggunakan kaitannya dengan asamnya. Nah, kalau persamaan ini adik bisa menggunakan yaitu basa konjugasinya, oke, sesuai dengan persamaan ini. Oke. Bisa ngikutin deh ya. Oke, bisa ngerti yang lain? Bisa, Pak. Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, sekarang ada tinggal latihan saja yang soal-soal asam basa yang sudah saya kasih tadi. Itu banyak soal-soal yang berkaitan dengan ini, oke? Ya. Saya yakin Adit itu sudah tahu di SMA. Namun saya agak bingung apakah Adit sudah tahu kemudian malas mengerjakannya atau memang tidak mengerti sama sekali. Ya, oke. Jadi saya harapkan Adit dengan harus inisiatif sendiri bertanya kalau memang nggak mengerti. Ya, Adit bukan lagi anak seperti anak SMA. Oke, ya saya lanjut. Nah, sekarang yang satu lagi, kalau 110 ml bagaimana cara mendapatkan? Oke, saya ulang lagi. Kalau 110 ml, 110 ml NaOH, bagaimana deh cara mendapatkannya? Apa pH-nya? Oke. Bagaimana deh mencari pH yang ini sekarang 100 ml NaOH 0,1 m. Berarti apa yang ada? Hanya basa kuat aja yang ada sama garamnya, benar nggak? Hanya ada basa kuat dan garamnya. Nah, karena di sini basa kuat, maka perhitungan pH hanya menggunakan basa kuatnya saja, oke? Jadi perhitungannya adalah sebagai berikut. Oke. Jadi kalau saya punya misalkan HNO2 oke, ditambah dengan apa tadi? NaOH akan menghasilkan Na, NO2 minus, dan air gitu ya. Oke. Nah, kalau ini 110 ml kali 100 berapa? Oke, kali 0,1 maksudnya. Itu kan sama dengan 11 milimol, benar nggak? 11 milimol. Kalau HNO3 itu sama dengan 10 milimol, benar? Oke. Berarti garamnya berapa? Jadi 10 milimol. Jadi sisanya berapa? Ya ini habis. Jadi ini sisa 1 milimol. Sedangkan ini 10 milimol ya. Nah, ini karena ini garam yang berasal dari asam lemah dengan basa kuat dibanding dengan basanya ya, saya bisa hitung OH-nya sekarang. OH dari NaOH itu nanti akan sama dengan konsentrasinya 1 milimol dibagi dengan 200 ml, benar ya? Sehingga nanti akan sama dengan 1/200 molar. Oke. Nah, sekarang OH dari ini berapa? Dari HNO2 pasti sangat-sangat kecil kan ya? Oke. Maka
karena OH ini jauh lebih besar dibandingkan dengan OH dari garamnya, perhatikan dari garamnya, oke, maka ini diabaikan. Sehingga tinggal menghitung pH dari NaOH, oke? Bisa ngikutin, Dek? Bisa, Pak. Saya, oke, jadi garamnya itu sudah tidak diperhitungkan lagi, kira-kira itulah ya, karena garamnya kan yang mengandung NaNO3. Nah, kalau garamnya dihitungkan, maka OH-nya sangat kecil dibandingkan dengan OH minus dari NaOH, kira-kira gitu ya. Oke. Jadi saya sudah memberikan jawaban semuanya itu, tinggal adik latihan. Oke, saya kira nggak masalah. Yang penting adik latihan saja. Pasti bisa ngikutin. Nah, kalau adik nggak mengerjakan ya sama aja bohong, kan ya. Oke. Oke, nah saya lanjut dengan indikator. Oke. Indikator asam basa. Bagaimana cara memilih indikator? Tadi kan sudah tahu bahwa pH pada saat titik ekivalen sangat bergantung dari yaitu apakah asam kuat, basa kuat ya pada saat titrasinya, ya. Nah, kalau nanti menggunakan asam kuat dengan basa kuat, berarti titik tajamnya atau titik ekivalennya itu ada di pH 7. Nah, kalau pH 7 memang diharapkan sih indikasinya atau indikator yang digunakan itu nanti ada di ring pH sekitar 7 kan kira-kira situ ya, antara 6 dan 8 lah kira-kira situ. Oke. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau adik nanti menggunakan titrasi asam kuat dengan basa kuat, maka akan pH titik ekivalennya itu ada di sekitar 6 dan 8. Oke. Karena 6 dan 8, maka paling memungkinkan di sini apa? Ya, itu bisa saja adalah ini kan ya kira-kira ya. Oke. Nah, itulah yang paling sensitif. Oke, maka pemilihan indikatornya adalah bromthymol blue yang paling sensitif. Khusus untuk asam kuat dengan basa kuat. Nah, beda dengan kalau asam lemah dengan basa kuat. Kalau asam lemah dengan basa kuat, berarti pH titik ekivalensi pasti ada di atas 7. Nah, kalau di atas 7 kira-kira pH-nya berapa? Nah, kalau misalkan pH-nya nanti sekitar ini ya bisa menggunakan antara 7,2 dengan 8,8. Atau kalau lebih ya menggunakan ini kira-kira itu. Ya. Oke. Nah, ini adalah kaitannya dengan reaksi asam basa yaitu indikator. Oke, bisa dituliskan sebagai berikut. Oke, perhatikan di sini. Ini adalah kaitannya dengan asam, suasana asam indikator. Sedangkan ini adalah kaitannya dengan yaitu basa konjugasinya daripada indikator. Oke, nanti kita kaitkan dengan pH ekivalensinya. Oke, nah sekarang kita bisa lihat di sini kaitan asam dengan basanya. Kalau asamnya lebih besar dibandingkan basanya sekitar lebih besar dari 10, maka perubahan pH-nya pasti nanti ada di apa? Ada di plus minus 1 kan kira-kira situ ya. Oke. Jadi asamnya lebih dominan kan kira-kira situ ya. Oke. Jadi kalau HIN atau asamnya lebih banyak 10 derajat, artinya 10 bagian kira-kira itu, maka asamnya lebih dominan. Begitu juga sebaliknya. Oke, kalau asamnya lebih kecil dibandingkan dengan basa konjugasinya, misalkan kurang dari 10, oke, berarti di sini adalah basanya lebih dominan. Nah, sekarang kalau lihat daripada perubahan pH, maka perubahan pH-nya nanti akan bisa plus minus, yaitu 1, artinya bisa plus minus 2, kan kira-kira situ ya. Oke. Nah, sehingga pemilihan indikatornya adalah seperti ini. Oke, tergantung daripada indikator yang dipakai nanti. Tergantung daripada titik ekivalennya ada di mana, kira-kira situ ya. Kalau nanti adik menggunakan asam kuat dengan basa lemah, oke, berarti pH ekivalennya nanti ada di daerah sini.
Maka pemilihan indikator yang terbaik supaya sensitif titrasinya adalah dipilihlah pH di antara kurang dari 7 kan kira-kira gitu ya, tergantung berapa pH ekivalensinya. Bisa ngikutin deh, bisa ngerti maksudnya pemilihan indikator yang terbaik kira-kira seperti itu? Bisa. Bisa ya, oke. 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 Nah, ini kaitannya dengan perubahan pH. Oke. Misalkan dari pH asam berubah menjadi pH basa, misalkan. Oke. Dari pH kecil berubah menjadi pH besar, misalkan. Ya, kira-kira perubahan pH-nya. Nah, ini contoh kalau menggunakan asam kuat dengan basa kuat. Oke, sekali lagi. Kalau ada titrasi dengan asam kuat dengan basa kuat, maka pH ekivalennya itu ada di sekitar 7. Nah, karena sekitar 7 ini cukup tajam, maka bisa adik menggunakan indikator apakah lebih cenderung ke basa atau cenderung ke asam. Jadi masih memungkinkan ini ya. Jadi bisa methyl red atau fenolphthalein karena kita tahu fenolphthalein titik ekivalensinya berada pada pH sekitar 9. Tapi kalau methyl red ada sekitar 5 dan 6. Oke. Kalau bisa sih sekitar 7. Namun demikian, nah kedua ini masih memungkinkan. Beda dengan kalau menggunakan thymol blue. Karena thymol blue ini pH ekivalensinya ada di antara 2 dan 3, padahal titik ekivalensinya ada 7. Nah, ini kan tidak efisien, tidak sensitif kira-kira situ ya. Oke. Jadi kalau Anda adik menggunakan titrasi asam kuat dengan basa kuat ya harus di sekitar inilah kira-kira situ. Oke, nah ini sebagai contoh indikator apa yang bisa digunakan untuk mentitrasi asam nitrit dengan KOHD? Coba deh. Indikator apa saja yang bisa digunakan pada titrasi asam nitrit dengan KOHD? Halo, siapa yang bisa? Kresol merah sama fenolphthalein ya, Pak. Oke, kresol merah sama fenolphthalein. Oke, karena pH titik ekivalensinya kan ada di atas 7 ya. Karena ini basa kuat dengan asa lemah. Oh, pasti di atas 7. Nah, kalau di atas 7, nah karena kita tidak tahu persisnya itu berapa, yang penting di atas 7, nah bisa digunakan kresol red atau kresol merah dengan fenolphthalein. Oke, ya, jadi karena asam lemah diterasi dengan basa kuat, jadi pH ekivalennya itu ada di atas 7, maka bisa gunakan di sini. Jawabnya adalah yaitu pH itu oke, yang paling benar ya bisa kresol red dan fenolphthalein. Oke. Nah, ini kira-kira ya. Ini semua sudah dikasih dalam poin-poin yang sangat-sangat singkat. Oke, poin-poin yang sangat singkat dan penting. Dan adik tinggal hanya membaca saja, kan ya sebenarnya kan? Oke, nah. Berikutnya, kaitkan dengan kelarutan. Namun sebelum adik belajar kelarutan, saya harapkan mengenai perhitungan asam basa, tolong dipelajari lebih jelas lagi, oke? Nah, kalau ketinggalan, ya sakit. Kalau belajar lebih lanjut, sedangkan keseimbangan asam basa masih ragu-ragu, masih belum jelas, ya percuma gitu ya, oke? Jadi sekali lagi, adik mohon kerjakan latihan-latihan asam basa yang saya kasih tadi paling tidak. Oke. Dan itu tolong kerjakan di rumah. Dan kalau nanti adik-adik sukar atau tidak bisa mengerti, silahkan tanyakan kepada saya. Bisa lewat WA, bisa lewat langsung saja.
ke WA misalkan, oke saya belum mengerti ini misalkan, pasti akan dijawab dengan dengan baik, kira-kira begitulah ya. Oke. Yang penting kan adik bisa dan dapat nilai yang bagus, itu yang diutamakan ya. Tentu dengan cara-cara yang baik, dan cara-cara yang tidak jujur ya. Apalagi kemarin katanya ada beberapa mahasiswa yang menyontek pada saat kuis dan ujian ya. Nah, kalau nanti ketahuan, nah, otomatis mungkin nanti nilainya nol ya. Nah, kalau ini nilai nol, otomatis adik tidak akan lulus, kira-kira seperti itu. Oke deh, tolong latihan-latihan yang saya berikan itu paling tidak itu bisa bisa dikerjakan. Nah, kalau ada latihan-latihan yang lain yang berkaitan asam basa, silahkan bisa kita diskusikan. Oke. Nah, saya kira hari ini saya cukup sampai sekian dulu ya. Hari Kamis nanti saya akan lanjutkan dengan kaitannya dengan kelarutan. Jadi hasil kelarutan, kemudian bagaimana perhitungannya ya. Jadi untuk hari ini saya cukup sekian dulu. Kebetulan saya ada di luar kota. Oke. Oke deh, bisa mengerti maksud saya apa yang saya jelaskan tadi yang berkaitan dengan kuliah-kuliah sebelumnya, tentu dengan harapan adik bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus, kira-kira seperti itu. Ya, bisa, Pak. Oke ya, kita ketemu nanti hari Kamis ya deh ya. Oke, tolong sekali lagi adik mengerjakan latihan-latihan yang paling tidak yang saya kasih lah ya. Oke. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Oke, selamat istirahat bagi yang sudah istirahat. Sampai ketemu nanti hari Kamis. Oke. Tetap jaga kesehatan. Siang Pak, terima kasih.